Nama saya Edo, saya barista di Nera Kopi. Barista menurut saya itu kan berbagi kebahagiaan. Jadi selain kita berbagi kebahagiaan kepada penikmat kopi, kita juga harus berbagi kebahagiaan ke orang lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan kopi sih, yang ada di sekitar kita, tentang kepedulian. Saya mengajak teman-teman barista Surabaya juga untuk peduli dengan orang di sekitarnya, bukan cuma dengan kopi, bukan cuma dengan uang yang dihasilkan dari kopi, tapi dari uang itu kita bisa berbuat apa sih? Jadi saya punya program barista untuk berbagi. Jadi saya menawarkan diri saya ke beberapa kedai di Surabaya untuk saya menjadi barista di sana. Lalu hasil gaji saya sebagai barista di sana adalah untuk berbagi. Ya, saya merasa ini tanggung jawab saya sebagai orang yang mampu untuk melakukan itu untuk orang-orang yang kurang mampu. Ya, mau berbagi untuk orang lain. Dari apa yang saya punya, itu saya harus membagikan apa yang saya punya itu untuk orang lain. Goal kami sebenarnya untuk ya supaya anak-anak itu punya motivasi untuk sekolah ke tingkat lanjut, walaupun keadaan keluarga, keadaan ekonomi itu kurang, tapi setidaknya punya motivasi lah untuk niat dan bekal awal supaya mereka bisa lanjut bersekolah. Dari segi gedung SD itu nggak masalah sih, tapi soal muridnya itu memprihatinkan. Jadi cuman 11 orang, kelas 6, kelas 5 juga 11 orang. Lalu motivasi siswa-siswanya itu kurang untuk mau melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya. Mereka lebih milih untuk bantu orang tua, lebih milih untuk nggak sekolah daripada harus sekolah SMP, yang SMP terdekat itu nyebrang ke Cepu, Blora, Jawa Tengah. Jadi sekolahnya udah di perbatasan. Anak-anak di sana itu mimpinya besar. Ada yang mau jadi petani, ada yang mau jadi tentara, mau jadi guru. Tapi mereka kesulitan untuk mewujudkan mimpi itu. Bukan juga mewujudkan, tapi mereka kurang berani untuk bermimpi. Bermimpi lebih jauh, kurang berani untuk bagaimana sih mewujudkan mimpi itu step by step. Jadi kami Nera Kopi itu memberi mereka motivasi, datang ke sana, ngajak mereka untuk bermain, ngajak mereka untuk senang-senang, lalu akhirnya supaya mereka tahu bahwa oh ternyata masih ada orang yang peduli dengan mereka. Kami mendampingi mereka untuk sekedar bermain sih sebenarnya, supaya mereka itu punya pengalaman dicintai lah, punya pengalaman bahwa oh ada orang yang peduli sama saya untuk melanjutkan cita-citanya. Jadi kegiatan di sana itu sangat menyenangkan sih. Anak-anaknya ternyata di luar ekspektasi gitu. Saya pikir anaknya adalah anak-anak yang malu-malu gitu. Ternyata enggak, mereka sangat excited. Lalu kami juga dengan gampang itu berbaur dengan mereka. Lalu mereka juga menerima orang baru yang mau datang ke mereka, ngajak main. Lalu kami ngadakan ice breaking, ngajak main-main, merangkai cita-cita, bikin pohon cita-cita dan lain-lain gitu. Jadi pohon cita-cita itu nanti akan ditempel cita-citanya setiap minggu, step by step sampai mereka lulus. Mendadak karena salah satu guru di sana itu adalah kakak teman saya. Lalu mereka guru itu menyadari bahwa murid-muridnya itu mau ujian nasional, nggak siapnya soal mental gitu. Soal mata pelajaran gampang, tapi soal bagaimana ketika ditanyai kamu habis lulus SD mau kemana, nggak tahu bu, mau ngapain, paling cari kayu sama bapak, paling angon wedhus, hanya itu gitu loh. Jadi harapan saya sebagai barista adalah pengen bikin anak-anak itu walaupun angon wedhus, walaupun cari kayu, kamu harus berpendidikan gitu loh. Kamu nggak cuma sekedar cari kayu, cuma melihara kambing, tapi nggak berpendidikan, akan terus-terus dibohongi sama orang. Tapi kalau kamu punya pendidikan yang kuat,
walaupun angon wedhus itu lebih ada bargaining powernya. Yang menarik bagi saya adalah saya bisa berbagi dari kekurangan saya gitu loh. Walaupun saya barista panggilan dengan gaji yang pas-pasan, saya masih bisa berbagi dengan orang lain gitu. Jadi saya bahagia ketika orang lain bahagia. Itu apa ya, kepuasan buat saya sih. Ya saya lebih pede aja jadi barista. Saya lebih tahu bahwa panggilan hidup saya itu bukan sekedar cari uang untuk perut saya sendiri, tapi ada kebutuhan alat tulis yang harus diberikan untuk mereka untuk lanjut SMP. Ya saya ke depan memilih untuk menjadi barista yang tetap berbagi. Tetap berbagi walaupun dari kekurangan saya masih mau berbagi untuk orang lain. Saya tidak punya cita-cita muluk-muluk tentang masa depan saya. Yang penting saya menjalani kebaristaan saya hari ini untuk orang lain, untuk masa depan orang lain, dan ya intinya tentang berbagi kebahagiaan. Ya teman-teman barista lain di manapun berada, belajarlah untuk peka terhadap keadaan sekitar gitu. Jadi jangan cuman sekedar ngulik kopi, kalibrasi, tapi pedulilah terhadap hal-hal sekitarmu gitu. Nggak usah jauh-jauh yang ada di luar-luar, tapi ada di sekitarmu aja. Itu hal sederhana yang bisa dipelajari, bisa memperkaya para barista sekalian.